Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Jadi gini, dulur-dulur para dosen, para guru, ya para pendidik di seluruh tanah air. Jadi negeri kita ini belum punya apa ya, kayak kurikulum pendidikan yang benar-benar up to date, yang benar-benar dibutuhkan untuk kondisi pekerjaan saat ini. Maaf sebelumnya, maaf ini saya hanya sharing ini ya kan. Contohnya ya kayak pendidikan sarjana manajemen dan akuntansi atau D3 akuntansi ya kayak ya. Jadi mata kuliah dari S1 akuntansi misalnya pengantar akuntansi, akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2, akuntansi intermediate, terus auditing 1, auditing 2, sistem akuntansi ya kan, laporan keuangan ya kan. Nah ini secara teori memang bagus, tapi secara praktek ini terutama di swasta nih ya sangat ya kasihan anak-anak ya kan, apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang semua serba online, justru semua serba online kalau kalau pengawasannya kurang atau kurikulumnya kurang kurang up to date untuk siswa, kasihan anak-anak ini ya kan, sudah kuliahnya bayarnya mahal ya. Tak kasih contoh ya, kayak jadi gini, kalau jurusan akuntansi ya, program sarjana, jadi bagaimana anak-anak ini benar-benar paham apa itu fungsi dari akuntansi ya kan, fungsi dari akuntansi, terus perencanaan akuntansi, apa bedanya akuntansi sama manajemen keuangan, ya kan, terus tahapannya apa aja di akuntansi, yang benar-benar dibutuhkan sama sebuah perusahaan, perusahaan dagang, perusahaan jasa, manufacturing, ya kan. Terus bagaimana aplikasinya itu loh antara konvensional sama aplikasi online ini perlu perlu dipertegas terutama di sekolah-sekolah swasta ya kan. Ya, oke, ya kan. Strateginya bagaimana anak-anak itu benar-benar senang, paham dan bisa menikmati akuntansi ya. Kita ada 4 tahapan. Yang satu memberikan ekstrakurikuler yang benar-benar bebannya banyak dan tinggi. Kedua konseling ya kan, konseling. Jadi misalnya mata kuliah pengantar akuntansi ada ekstrakurikulernya, PR yang banyak, terus ada konselingnya ya kan. Yang ketiga apa? Belajar presentasi. Presentasi mengenai bagaimana pengantar akuntansi ini bisa benar-benar dipakai. Misalnya dipakai dalam perusahaan kecil lah misalnya. Ya kan, misalnya contohnya warung gado-gado. Karena semua bisnis yang ada di bumi ini membutuhkan akuntansi. Kalau memang pengen maju ya kan. Gitu guys ya. Jadi intinya bagaimana anak-anak ini tahu ya kan, buat jurnal umum itu fungsinya apa, caranya kayak apa, nanti prakteknya kayak apa. Jurnal umum untuk warung gado-gado, jurnal umum untuk warung tahu campur dan makanan umum, atau jurnal umum untuk restoran, pasti beda ya kan, apalagi dengan jurnal umum untuk perusahaan jasa, jasa traveling, apalagi manufaktur, misalnya jurnal umum untuk pabrik kerupuk, ya kan, pabrik selilit, lah pasti beda. Nah, ini anak-anak harus mengetahui dan anak harus senang ya kan. Nah, ini jurnal umum, belum lagi buku besar, ini perlu perlu pengkajian secara dalam. Ya kan, kasihan anak-anak kalau sekedar kuliah bayar-bayar mahal-mahal, tapi anak-anak tidak bisa menikmati indahnya, nikmatnya makanan akuntansi ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya kan. Kasihan, ya dosa kita kalau kita dianggap itu hal-hal yang remeh ya kan, oke, ya. Sementara itu dulu dengan topik nikmatnya belajar akuntansi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.